Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joni Soleman Nalenan, SPD MHUM. Pendidikan terakhir saya S2 Linguistik, Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Timor. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Jabatan fungsional saya adalah asisten ahli yang saya terima sejak tahun 2019. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021. Video ini berisikan dua hal, yakni mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen dan praktik mengajar saya sebagai seorang dosen. Oleh karena itu, video ini merupakan video PDD UKTPT yang hanya berkenaan dengan bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen adalah sebanyak 9 mata kuliah, yakni sintaksis bahasa Indonesia, semantik bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, analisis wacana bahasa Indonesia, pragmatik, psikolinguistik, menulis 2, teori belajar bahasa, dan bahasa Indonesia. Kesembilan mata kuliah yang sudah saya sebutkan di atas, semuanya sesuai atau linear dengan bidang ilmu saya, yakni linguistik. 7 di antaranya adalah mata kuliah wajib program studi, yakni mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, semantik bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia, analisis wacana bahasa Indonesia, pragmatik, menulis 2, dan teori belajar bahasa. Artinya bahwa ketujuh mata kuliah ini wajib diprogramkan oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Sedangkan mata kuliah psikolinguistik merupakan mata kuliah pilihan program studi yang sifatnya tidak wajib atau opsional. Dan mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah umum yang diajarkan pada mahasiswa di program studi lainnya di Universitas Timor. Pada dasarnya, semua mata kuliah linguistik yang saya ampu sangat berkontribusi dalam membangun pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang nantinya bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di setiap satuan pendidikan. Selain itu, mata kuliah linguistik yang saya ampu ini juga akan membekali mahasiswa sebagai peneliti bahasa dan juga sebagai seorang jurnalis. Dalam video ini, saya tidak menguraikan secara mendetail semua mata kuliah yang sudah pernah saya ampu. Namun, saya hanya menguraikan satu mata kuliah, yakni mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, yang nantinya saya lengkapi dengan video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang memfokuskan kajiannya pada frasa,
klausa, dan kalimat. Tataran terendah yang dibahas dalam mata kuliah sintaksis adalah frasa, dan tataran tertinggi yang menjadi fokus bahasan adalah kalimat. Semua hal kebahasaan terkait frasa, klausa, dan kalimat merupakan bidang kajian sintaksis. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, namun tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Sedangkan klausa merupakan satuan gramatikal berupa gabungan kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Sementara kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir, dan terdiri atas klausa. Karena fokus bahasan pada frasa, klausa, dan kalimat, maka mata kuliah sintaksis merupakan mata kuliah yang penting untuk diajarkan kepada mahasiswa pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, sisi lain yang menunjukkan pentingnya mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia adalah merupakan mata kuliah prasyarat program studi. Dalam hal ini, mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia sudah harus memprogramkan mata kuliah prasyaratnya, seperti linguistik umum, fonologi bahasa Indonesia, dan morfologi bahasa Indonesia. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah memprogramkan mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia adalah dapat memahami konsep frasa, klausa, dan kalimat sehingga dapat dijadikan pengetahuan mendasar ketika menjadi guru bahasa Indonesia maupun sebagai peneliti bahasa dan sebagai seorang jurnalis. Dalam mata kuliah sintaksis, saya menambahkan satu materi yang dianggap baru dan belum pernah diajarkan oleh dosen pengampu sebelumnya, yakni mata kuliah atau materi tentang teori tata bahasa leksikal fungsional atau biasa disingkat dengan TLF, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Lexical Functional Grammar atau biasa disingkat dengan LFG. Teori ini merupakan teori generatif non-transformasional yang menolak perpindahan dari struktur batin menjadi struktur lahir dalam kalimat. Sederhananya, teori ini tidak menghendaki asumsi bahwa bentuk pasif merupakan kebalikan dari bentuk aktifnya. Uraian terkait TLF atau LFG ada pada rekaman proses pembelajaran dalam video ini. Dalam perkuliahan, saya sering memadukan metode ceramah, metode diskusi, dan discovery learning. Metode ceramah saya gunakan sekitar 5-10 menit untuk menyajikan materi. Setelah itu, mahasiswa dibentuk dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dalam rangka menemukan dan membangun sendiri pemahaman terkait materi yang saya ajarkan.
Saya bertindak sebagai fasilitator saat kegiatan diskusi berjalan. Akhir dari kegiatan diskusi adalah presentasi hasil untuk dibahas secara bersama antara saya sebagai dosen dan mahasiswa lainnya. Selain metode di atas, saya juga menerapkan metode baru yang saya namakan metode spidol berjalan. Metode ini saya gunakan untuk memotivasi siswa atau mahasiswa agar memberanikan diri untuk tampil menyampaikan idenya di depan kelas. Implementasi dari metode spidol berjalan yang saya gunakan adalah mahasiswa diberikan spidol untuk mengerjakan contoh soal atau latihan soal di papan tulis. Setelah itu, mahasiswa yang bersangkutan mempercayakan spidol kepada mahasiswa lainnya untuk mengerjakan soal berikut, dan metode spidol berjalan tetap digunakan dengan mekanisme yang sama hingga contoh soal atau latihan soal yang ingin dikerjakan selesai. Implementasi metode spidol berjalan membuat interaksi antara dosen dan mahasiswa lainnya dalam pembelajaran sangat aktif dan antusias. Metode ini juga memudahkan mahasiswa memahami materi yang saya ajarkan dengan baik. Penilaian yang saya terapkan adalah penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan saat proses perkuliahan berlangsung, sedangkan penilaian hasil dilakukan untuk menilai seluruh tagihan mahasiswa berbentuk tulisan seperti tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Uraian lebih lanjut terkait materi, sistem perkuliahan, metode, interaksi mahasiswa dalam perkuliahan, dan penilaian terekam dalam video proses pembelajaran berikut. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik. Baik ya? Sehat? Sehat. Nah, hari ini merupakan pertemuan ke-6 untuk mata kuliah sintaksis. Nah, di pertemuan ke-6 hari ini kita akan bahas materi tentang teori tata bahasa leksikal fungsional atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah leksikal functional grammar atau biasanya disingkat dengan LFG. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami teori tata bahasa leksikal fungsional atau TLF dengan baik. Artinya bahwa dalam perkuliahan kita hari ini, Anda semua dituntut untuk memahami teori tata bahasa leksikal fungsional atau leksikal functional grammar. Ya. Tata bahasa leksikal fungsional atau TLF yang dalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah Lexical Functional Grammar atau disingkat dengan LFG. Ini merupakan salah satu teori dalam bidang linguistik khususnya di sintaksis yang ditemukan oleh Joan Bresna dan Ronald Kaplan pada sekitar tahun 1970-an. Nah, TLF atau LFG ini dibangun dengan memadukan beberapa ide dengan pertimbangan komputasional dan penyelidikan linguistik. TLF atau tata bahasa leksikal fungsional ini tergolong dalam tata bahasa generatif yang non transformasional dan berbasiskan leksikon. Artinya bahwa kita kenal ada teori generatif transformasi dan yang non transformasional, ya. Dan TLF itu tergolong dalam tata bahasa generatif yang non transformasional. Artinya bahwa teori ini tidak menghendaki adanya perpindahan dari struktur batin menjadi struktur lahir, atau biasanya kita dengar dengan istilah perpindahan dari bentuk basis menjadi akhir. Nah, TLF atau LFG mengacu pada konsep dasar generatif, yakni tata bahasa itu terdiri dari seperangkat modul, ya, prinsip tertentu dan kendala-kendala tertentu yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, ini TLF itu tidak mengasumsikan adanya transformasi, yakni perubahan struktur batin menjadi struktur lahir seperti aktif menjadi pasif yang dianalisis sebagai hasil transformasi. Jadi sekali lagi bahwa TLF atau LFG itu dia menentang atau dia menolak adanya perpindahan dari bentuk lahir, bentuk batin menjadi bentuk lahir. Nah, sebagai contoh yang terkait dengan alasan penolakan itu, ya, bahwa TLF itu tidak menghendaki adanya perpindahan dari bentuk batin menjadi bentuk lahir. Ya, mari kita lihat dalam contoh kalimat bahasa ini. Ya. Ini menjual kue di pasar. Ya. Ini kalimat nomor 2. Ini berjualan kue di pasar. Mari kita buktikan, ya, di mana letak, ya, kontroversi atau penolakan dari teori generatif non transformasi atau TNF terhadap teori generatif transformasi. Saya minta Nona Bagmira, silakan. Nona silakan menjabarkan fungsi kalimat nomor 1 ini. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang fungsi kalimat, berarti kita berbicara tentang, ya, fungsi subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Baik, terima kasih. Nona silakan kasih video ke salah satu teman lagi untuk
kalimat nomor 2. Baik, Nona, silakan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kedua. Mari kita perhatikan. Secara fungsional, kalimat nomor 1, nomor 2, kalau kita amati ternyata ada perbedaan. Ya. Kalau kedua kalimat ini kita perhatikan atau kita dengar sepintas saja, kok dia maknanya sama. Ya, tapi arti pasar yang dalam arti pasar itu apa? Ini dan yang dilakukan bisa berhubungan juga dengan kue. Tetapi kalau kita menganalisis jadi dalam secara fungsional dan terang, kedua kalimat ini berbeda. Saya kasih simbol F di sini ya, fungsi ya. Ini P ini berang. Ya. Coba kita amati kalimat pertama. Rini berfungsi sebagai subjek, menjual berfungsi sebagai predikat, objek sebagai kue sebagai objek dan di pasar keterangan tepat. Ya. Kemudian ternyata ya kue pada kalimat nomor 2 dia tidak berfungsi atau membawa fungsi sebagai objek tetapi sebagai predikat. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Mari kita lihat. Ya. Predikat, ya, leksikon yang menduduki fungsi predikat di sini, ya, dia diawali dengan awalan men. Men ini dia dilekatkan dengan kata jual men itu maka dia menjadi verba aktif. Ya. Sehingga predikat ini, ya, yang menduduki predikat adalah verba aktif maka harus diikuti oleh objek. Ya. Sehingga mungkin saja konsep-konsep ini yang dipakai oleh teori transformasi generatif ya bisa jadi ya. Sehingga untuk memindahkan bentuk pasifnya ya menurut teori itu bahwa objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif dan subjek dalam kalimat aktif akan menjadi objek dalam kalimat pasif. Kemudian ya predikat yang berawal men akan menjadi di. Ya. Nah kalau kita menggunakan pemahaman itu, coba kita ubah kalimat ini. Ya ke dalam bentuk pasifnya. Berarti kue dijual oleh Rini di pasar. Dan terima ya. Kita jabarkan kalimat ini. Ya. Kue sebagai subjek ya. Dijual di sini sebagai predikat. Ya, oleh Rini ya objek. Kemudian di sini keterangan. Nah, sekarang kita lihat kalimat nomor 2. Apakah kalimat nomor 2 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pasif seperti kalimat nomor 1 ini? Bisa atau tidak? Tidak. Ya, mengapa tidak bisa? Karena ya verba di sini, verba dia ini verb di sini ya. Verb ini bukan bentuk aktif ya. Nah, sini. Nah, kalau kita paksa untuk mengubah ke dalam bentuk pasif kan kalimat ini akan rancu ya. Tidak berterima. Nanti jadinya kue berjualan Rini di pasar. Ya. Tidak logis. Tidak logis ya. Mari kita lihat ya. Dari kedua contoh kalimat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, bahwa ternyata tidak semua
kalimat dalam bahasa Indonesia diubah dalam bentuk pasif. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat yang bentuk lahir dari kalimat nomor 1. Ini saya kasih 1A ya. Kue dijual oleh ini di pasar. Nah, kita lihat secara fungsional ini menempati fungsi subjek, menjual predikat kue, objek di pasar keterangan. Dalam bentuk lahirnya, kue di sini bukan sebagai objek lagi tetapi subjeknya. Kemudian predikat, kemudian oleh ini subjek, objek ya, keterangan. Nah, kalau kita lihat dari segi fungsi ternyata berbeda ya. Kue dalam bentuk pertama atau kalimat pertama ini sebagai objek, tetapi dalam kalimat 1A atau bentuk lahirnya itu menjadi subjek. Kemudian rini dalam kalimat pertama itu ya berfungsi sebagai subjek, tetapi dalam kalimat 1A atau bentuk lahirnya itu menjadi objek. Yang harusnya dari segi kelanjutan harus berbeda. Mari kita pastikan. Rini di sini berperan sebagai pelaku ya, pelaku atau agen. Kemudian di sini menjual predikat ini sebagai akun. Kemudian kue, keterangan tempatnya, keterangan tempat. Kemudian yang kalimat nomor 2, kita lihat dari peran semantisnya. Kue di sini apakah sebagai pelaku? Tidak. Ya, kue di sini tetap sebagai sasaran. Ya. Dijual tetap aksi ya. Aksi. Kemudian oleh Rini. Rini di sini apakah masih sebagai pelaku? Ya. Ya. Ya, tetap pelaku ya. Ya. Mari kita lihat. Pada kalimat 1 dan 1A, kalau kita lihat dari fungsi kalimatnya, fungsi sintaksisnya, itu dari bentuk batin dengan bentuk lahirnya berbeda dari leksikon yang ada. Tetapi kalau kita lihat dari segi peran semantisnya, walaupun dia berpindah dari objek menjadi subjek, tetapi dia akan tetap membawa peran yang sama. Artinya begini, ya, kue dalam bentuk batin atau kalimat 1 ini, dia memiliki fungsi sebagai objek, ya, dengan peran sasaran, ya. Tetapi ya, ketika dia sudah menjadi bentuk lahirnya menurut teori transformasi generatif itu ternyata kue di sini sudah menjadi subjek, sudah berubah fungsi. Ya. Tetapi dia tetap membawa peran yang sama dari yang kalimat ini. Ya, artinya tidak ada perbedaan, ya kan? Ya. Begitupun Rini di sini. Ya. Dia dari subjek menjadi objek, tetapi tetap membawa peran dari yang bentuk batinnya. Artinya tidak ada perubahan di sini. Ya kan? Itu alasan kedua. Kemudian, ya, ini contoh dalam kalimat bahasa Indonesia. Dalam bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa lain, kita ambil saja bahasa daerah, tidak ada pemakna pasif dan aktif. Ya? Tidak ada pemakna pasif dan aktif. Nah, kalau dalam bahasa itu tidak ada pemakna pasif dan aktif,
bagaimana kita bisa menentukan bentuk lahir dari kalimat tersebut, atau bagaimana kita bisa menentukan bentuk pasif dari kalimat tersebut. Nah, asumsi seperti itu yang ditolak atau ditentang oleh teori tata bahasa leksikal fungsional. Coba kita ambil contoh dalam bahasa teknik. Siapa yang tahu bahasa teknik? Nona ya. Nona, kalau Rini berjualan kue di pasar, Rini berjualan kue itu apa? Rini menjual kue, silakan. Ya, bahasa teknik. Rini menjual kue di pasar. Yang berikut, terima kasih, silakan. Rini Faen, ya Faen, tubi iha pasar. Ya, ini kita terjemahkan tadi dulu ya. Rini Faen, ya. Ini artinya apa? Jual. Faen jual, ya toh? Jual ubi kue ya di pasar. Nah, kita lihat ya, konteksnya ini menjual kue di pasar, tetapi ternyata Faen ini jual ya. Kalau menjual dalam bahasa itu apa? Faen jual. Nah, kalau Faen, mari kita lihat lagi. Kalau Faen ini menjual, berarti mana yang jualnya, bentuk dasarnya? Apakah Faen? Jual itu Faen? Tidak. En jual. Tetapi Faen itu bisa jual, bisa menjual. Artinya bentuk ini kita tidak bisa ubah dalam bentuk pasifnya, karena pemarkah pasif atau aktif dalam verbanya itu kita tidak bisa telusuri, ya kan? Makanya bentuk yang seperti ini ditolak oleh teori tadi, ya, tata bahasa leksikal fungsional, ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Baik, terkait pengantar dari teori tata bahasa leksikal fungsional ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Pembahasan terkait tata bahasa leksikal fungsional atau TLF itu ya sangat luas. Nah, hari ini kita baru di pengantarnya. Pertemuan minggu depan kita akan melihat struktur fungsionalnya atau STRF-nya, struktur argumennya atau STRA-nya, dan struktur semantis atau STRS-nya. Sehingga untuk pertemuan minggu depan saya berharap Anda semua ya mencari materi atau literatur di internet atau di buku lainnya terkait TLF ya untuk dibaca, kalau bisa di artikel-artikel yang lain, supaya nanti minggu depan kita bisa berdiskusi lebih baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup
sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.